Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itu ialah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kezaliman atau berbicara bohong, dan mulut mereka tidak akan terdapat lidah penjuri. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbalik tanpa ada yang mengaturnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena Allah mempunyai kerajaan surga. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah dia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah dia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan berpuasa. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemuliaan. Berbahagia orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, dan karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. 1
8 sabda bahagia, atau khotbah di bukit, atau piagam kerajaan. Hari ini kita dengar dan juga mungkin diperdengarkan kepada dunia, khususnya kepada orang-orang yang berusaha atau yang mau berjuang untuk menjadi orang yang paling, yang berjuang untuk orang yang paling, mau yang paling kaya, mau memiliki harta yang berlimpah, uang yang banyak, tabung di semua bank dimanapun, atau membangun rumah yang mewah di mana-mana di sebuah tempat, atau mempunyai perusahaan di mana-mana. Jadi orang yang paling kaya, paling memiliki harta, atau menjadi orang yang paling berkuasa, berlomba untuk menjadi orang yang berkuasa untuk memimpin orang lain, menjadi kepala bagian di sini, dan kemudian menjadi anggota dari cabang atau seksi di sini atau kantor di sana. Dia kepala yang sekota itu menjadi kepala cabang di mana. Jadi orang yang paling berkuasa, memiliki banyak kuasa untuk memerintah orang lain, atau menjadi orang yang sangat populer, paling populer, sangat terkenal, menjadi bintang film, atau menjadi orang yang sangat-sangat terkenal karena keahliannya atau karena kehebatan apa. Jadi kepada mereka ini, kepada kita semua diperdengarkan sabda bahagia. Apakah orang-orang yang paling kaya, paling berkuasa, apakah mereka orang yang paling bahagia, atau orang yang paling senang dan hidup di sini? Bapak Ibu yang saudara, itu tidak tertentang. Apakah orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling bahagia? Orang yang memiliki banyak harta adalah mereka yang paling hidupnya baik bersuka-cita, atau orang miskin, atau orang yang berkurang. Saudara dan saudari, dari pengalaman ternyata bahwa kekayaan materi tidak menjadi jaminan lestarinya kebahagiaan dalam hidup. Kekayaan tidak menjamin lestarinya kebahagiaan dalam hidup. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri India Mahatma Gandhi. Dia hidup bersatu dari zaman India dijajah oleh Inggris. Banyak penderitaan, banyak orang yang dianiaya dan banyak. Lalu dia sendiri pernah mendengar dan pernah barangkali baca tentang sabda bahagia, dan orang yang paling suka, dikatakan orang paling suka dengan sabda bahagia dan kita putih Mahatma Gandhi. Lalu dia sendiri suka dengan ayat yang mengatakan berbahagialah orang miskin karena mereka yang menjadi kerajaan. Itu yang paling menarik dan kedua. Dalam perjuangan sebelum untuk memerdekakan India, dia bertulis pada ajaran ini. Dia berjuang untuk menjadi orang miskin, memerdekakan dan membebaskan mereka dari penindas. Dia mengatakan begini, kemiskinan hati nurani adalah bentuk kemiskinan yang terburuk. Kemiskinan hati nurani adalah kemiskinan yang terburuk. Mengapa? Karena dalam kemiskinan hati nurani orang tidak lagi menabur kebaikan dan juga tidak lagi menuai kebaikan. Dalam kemiskinan hati nurani orang tidak menabur kebaikan karena orang yang paling kaya, yang paling berkuasa, dia berlomba, berkompetisi dengan orang lain. Dia tidak peduli yang berlawan, dan yang kalah dengan cara apa, dia jatuhkan dengan cara apa, dia tidak peduli. Dia tutup hati nurani, dia tidak gunakan hati nurani. Yang penting dia menang, yang penting dia mendapat keuntungannya sebesar-besarnya. Entah banyak orang yang dieksploitasi, banyak orang yang korban dari kelaliman dan perubahan. Dia adalah miskin dan mereka dijatuhkan. Dia tidak peduli. Dia tanpa menggunakan hati nurani,
dan dia sendiri tidak menikmati apa yang dia peroleh dengan perjuangan seperti itu. Karena banyak orang akan benci dia sendiri hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena banyak orang disisakan, banyak orang mungkin disisihkan dengan cara-cara yang tidak adil, cara-cara yang tidak benar, dan cara-cara yang salah. Dan itu dia sendiri tidak menikmati apa yang dimiliki, kekayaan atau kekuasaan yang dia peroleh. Jadi itu namanya kemiskinan nurani. Dia sendiri tidak peduli orang, dia sendiri juga tidak akan menikmati. Saudara dan saudara, orang dunia mengatakan, berbahagialah kamu yang kaya, kamu dapat memperoleh apa saja yang kamu butuhkan. Bersukacitalah yang bergembira bila uang itu dapat tepat pada waktu. Tetapi ingat Bapak Ibu dan saudara-saudari, orang akan cemburu, orang akan melihat terhadap Anda tidak aman, Anda tidak tenang dalam hidup Anda. Itu kata orang-orang dunia saat ini. Tetapi kita dengar dari kata Yesus. Yesus berkata, berbahagialah kamu yang menaruh kepercayaan pada Allah daripada uang. Berbahagialah kamu yang sadar bahwa bukan jumlah yang kamu miliki yang membuat kamu kaya, tetapi orang macam apakah, orang macam manakah kamu di mata sesama. Kamu akan jadi kaya di hadapan Allah karena kamu telah berbuat baik kepada sesama. Hanya Allah yang menjadi awal dan akhir hidup kita, dan mampukah kita memberi harapan bagi sesama, bagi saudara dan saudara kita. Saudara dan saudara, sekalian orang dunia berkata, berbahagialah kamu yang menikmati hidup sekuat-kuatnya. Tetapi kepada kita diperingatkan, kamu hidup cuma sekali, atau kita hidup cuma sekali. Hendaklah kamu berusaha dengan segala macam cara untuk menunjukkan segala sesuatu untuk diri, tetapi juga untuk sesama. Jangan merendahkan, jangan mengeksploitasi, dan jangan mengorbankan banyak orang. Yesus bersabda, berbahagialah kamu yang selalu ingat bahwa hal yang paling bernilai dalam hidup adalah memperoleh segala sesuatu secara wajar, bahkan dengan susah payah, tetapi jujur dan bukan dengan manipulasi yang korupsi. Perhatikanlah sesamamu yang sungguh membutuhkan pertolonganmu, supaya mereka jangan sampai mati kelaparan di sampingmu, sementara kamu hidup bergelimang. Allah adalah satu-satunya penghibur yang melebihi hidupmu dan ketenangan batin dan kebahagiaan. Kepada kita ini diingatkan bahwa Allah adalah kebahagiaan kita, Allah akan memberikan ketenangan batin, Allah akan memberi kebahagiaan kepada kita semua. Saudara dan saudara, mampukah kita memberi penghiburan dan ketenangan kepada sesama di sekitar kita, agar bersama dengan kita? Kita yakin dan percaya Tuhan tidak anti kekayaan dan Tuhan juga tidak pro kemiskinan. Akan tetapi sering terjadi bahwa kekayaan itu membuat orang tidak peduli akan sesama, bahkan tidak peduli akan merupakan orang. Kekayaan membuat orang lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hidup dunia ini hanya sekali. Mari kita gunakan segala yang kita miliki untuk kejadian kebahagiaan dengan saling berbagi dan juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saudari, bagaimana kita dapat menemukan kebahagiaan sejati itu, atau kita mendapat perlindungan dan mendapat pembelaan? Nabi Stefanus dalam bacaan pertama tadi coba mengajak kita atau mengajarkan kita untuk tetap hidup bersahaja, hidup sederhana. Dia katakan, carilah perlindungan pada Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, jangan melakukan kezaliman dan jangan berbicara bohong.
saudara dan saudari, itu ajakan dari kami semuanya bagi kita yang hidup di zaman ini. Carilah perlindungan pada Tuhan, carilah keadilan dan carilah kerendahan hati. Jangan melakukan kelaliman dan kebohongan. Itu bertentangan dengan acara agama kita. Itu bertentangan dengan hati nurani kita. Mari kita mengabulkan yang baik, menghidup yang benar, dan berlaku bertindak adil dimanapun kita berada. Yesus Kristus mau melihat di dalam dirimu, di dalam diri kita, bukti nyata dari firman hari ini. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita memberi iman dan kepercayaan Tuhan. Aku percaya Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajar kita untuk selalu bersukacita dan berbahagia sebagai putra-putri Allah Bapa yang Maha Kasih. Mari kita panjatkan doa kita kepada Bapa supaya kebahagiaan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayan mereka dengan rendah hati seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang tua keluarga, ya Bapa, semoga berkat kesabaran dan keulatan mereka berakhir diterima dan dipercaya dalam mendidik anak-anaknya ke arah kedewasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang bukan pendidikan lagi, ya Bapa, berkatilah mereka yang tentang pendidikan lagi, agar mereka mendapatkan tempat dan kerajaan di dalam masyarakat ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, bimbinglah kami dalam menghayati bersama semangat Kristus di tengah masyarakat kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kesembuhan bagi saudara dan saudari kita sedang sakit yang berada di rumah atau dirawat oleh rumah sakit. Semoga Yesus Kristus dengan kuasa membebaskan mereka dari sakit dan penyakit yang sedang mereka alami. Agar mereka sehat kembali dan berkumpul bersama-sama keluarga. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita sendiri yang berkumpul di depan hadapan Tuhan ini, terus juga berdoa untuk kita, untuk anak-anak, cucu dan keluarga kita di dalam mereka berada ini. Sehingga Tuhan menurunkan berkatnya kepada kita semua untuk memberkati kita dengan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan kita dari mara bahaya dan bencana, dan menjauhkan kita dari segala masalah dan keberkahan yang membahayakan jiwa maupun keluarga. Kita mohon semoga Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan apapun yang sekarang sedang kita lakukan. Semoga melalui pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan dan kesejahteraan hidup bisa kita nikmati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami. Berilah agar kami senantiasa bersama miskin dan rendah hati demi keselamatan sesama. Seturut teladan Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Bapa. Amin.